Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita sejenak mendengar firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita minggu ini, tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 40 ayat 21 sampai 31. Demikian firman Tuhan, mari kita ikuti dalam hati masing-masing. Yesaya 40 ayat 21 sampai 31. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertakhta di atas bulan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada, dan yang menjadikan hati-hati dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditabur, baru saja kangkung mereka berakar di dalam tanah, sudah juga ia meniup kepada mereka, sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapakah hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti Dia, firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir. Oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu? Dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak tergugah pengertiannya. Ia memberi kekuatan kepada orang yang lemah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian firman Tuhan untuk kita pada minggu ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tak bisa kita pungkiri amalan. Biasanya apa yang terjadi di dalam kehidupan kita itu bisa mempengaruhi iman kita kepada Tuhan. Itu bisa mempengaruhi persekutuan kita dengan sesama manusia. Misalnya, ketika kita sedang menghadapi problema kehidupan ini, ketika kita sedang mengalami sebuah masalah, apakah karena penyakit, apakah karena ekonomi. Kalau misalnya saudara kita, tetangga kita, pahala kita mengajar,
di taman berminggu, di taman beribadah, ibadah. Sonda jadi begitu, sonda jadi hapus siap. Nah, oleh karena itu memang keadaan yang kita alami seperti saya katakan bisa mempengaruhi iman kita dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Makanya menurut analisa iblis, ketika dia sedang berbincang-bincang dengan Allah, kalau kita baca kitab Ayub, waktu itu Allah berbicara kepada iblis. Tuhan berkata, iblis, kau dari mana? Saya sedang menjelajahi dunia ini. Lalu Tuhan bertanya lagi, bagaimana menurutmu hambaku Ayub? Lalu iblis berkata, karena engkau berkata dengan dia, sehingga dia memuji memuliakan engkau, coba dulu ambil hartanya, pasti dia akan mengutukmu, pasti dia akan melawanmu. Lalu Tuhan berkata, silakan ambil hartanya, tetapi jangan ambil nyawanya. Nah, ketika itu kita tahu amangan, maka sejak itu dengan waktu yang sekejap, seluruh harta Ayub, seluruh apa yang ada padanya habis, bahkan dia menjadi seorang penyakitan. Kita tahu dulunya Ayub itu setia kepada Tuhan, tapi keadaan situasi penderitaan yang begitu banyak, yang bertubi-tubi dihadapi, lalu dia pasrah mandiri putus asa. Kenapa engkau Tuhan melahirkan saya? Kenapa harus saya lahir di dunia ini? Itulah sebuah gambaran kondisi keadaan bisa mempengaruhi iman kita. Dulunya Ayub itu begitu setia, begitu kokoh, tapi jatuh. Kita juga mungkin amanginan bisa seperti itu. Jangan-jangan ada banyak di antara manusia sekarang ketika hanya dia menerima berkat, mendapat sukacita, lalu dia puji Tuhan. Kalau dia tidak mendapat berkat, lalu dia tidak mau tahu tentang iman. Nah, hal itulah yang kita lihat Bapak Ibu di dalam firman Tuhan ini. Pada waktu firman Tuhan ini diwakilkan oleh Nabi Yesaya, kondisi keadaan mereka sedang melarat, mereka sedang terbuang ke Babel, itu negara Iran sekarang. Dan di Babel itu mereka diawasi, mereka tidak boleh latihan tentara, mereka tidak boleh menciptakan alat-alat perang. Jadi mereka benar-benar diawasi. Nah, melihat kondisi demikian, mereka tidak ada kebebasan. Akhirnya mereka di dalam keputusasaan. Bagaimana mungkin lagi kami bisa merdeka? Bagaimana mungkin lagi kami bisa bersukacita? Kami sudah diawasi, kami selalu dijaga di Babel ini. Bahkan Bapak Ibu mereka mengatakan begini, bagaimana mungkin daging yang di mulut singa bisa dilepaskan? Itu sesuatu pekerjaan yang sia-sia. Misalnya kan sudah ada singa harimau, kalau sudah ada daging di mulutnya, tidak mungkin lagi kita bisa melepaskan daging itu dari binatang buas tersebut. Kalau kita coba melepaskan, mungkin kita akan diterkam, kita akan menjadi mangsanya. Lalu bangsa itu menggambarkan seperti daging yang di mulut singa, seperti inilah kami di tengah-tengah bangsa Babel ini. Bagaimana mungkin kami bisa dilepaskan? Jadi mereka sudah bergantung kepada diri sendiri. Mereka menyuguh kuasa Tuhan,
seperti daging yang di mulut harimau atau singa. Seperti itulah kondisi kami. Siapa yang bisa menyelamatkan kami? Siapa yang bisa menolong kami? Bahkan kalau kita baca tadi dari ayat 27 itu, hidupku tersembunyi dari Tuhan, aku tidak diperhatikan oleh Allahku lagi. Ngadaumi di batara siau dan terduri di batara mulutku, aku sudah terduri di batara dan alamatku penderitaan dan alamatku sitamu. Mereka mengkambing-hitamkan Tuhan. Bapak Ibu, bisa juga kita mungkin seperti itu. Ketika kita mengalami sebuah penderitaan, ketika kita mengalami sebuah masalah, kebangkrutan, misalnya penyakit mungkin, lalu kita mempersalahkan Tuhan, mempersalahkan orang lain, mengkambing-hitamkan orang lain. Kayak semino kodokteron, mana tahu dia pribadi, kita sudah malu sektor. Padahal kita sendiri tidak mau diadu oleh dokter. Sudah katakan dokter, Bapak Ibu, Bapak, kalau boleh kurang lemak-lemak ya. Kalau boleh jangan makan kacang-kacangannya karena asam uratmu sudah tinggi. Tapi ketika kita keluar dari rumah sakit, kita keluar dari dokter, boleh mati mengawal. Tapi ketika sudah penyakit itu datang, sominoto ubatahan ng dokter. Sominoto so kita Tuhan ini tanya di pagkitamano. Sominoto kan kita ngayon Tuhan ini tanya di situ sektor nano. Memang rolo dari sini mananya kepada kita. Kita sering seperti itu mengkambing-hitamkan orang lain untuk membenarkan tindakan kita. Seperti itulah bangsa itu. Lalu Tuhan memberi jawaban. Hei kamu orang Israel, hei kamu ya Yakub, siapa yang menciptakan langit dan bumi ini? Siapa yang menciptakan bintang-bintang ini? Artinya sebenarnya lewat penciptaan ini kamu sudah harus lihat, saya yakinnya bahwa ini semua ini diciptakan Tuhan dan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Artinya soal kehidupan kalian itu sesuatu hal yang sangat-sangat kecil bagi Tuhan. Kalau Tuhan bisa merubah siang dan malam, apa sulitnya bagi Tuhan merubah masa depanmu, merubah hidupmu? Kalau Tuhan bisa membangkitkan orang mati, apa sulitnya bagi Tuhan merubah penyakitmu menjadi sebuah kesembuhan misalnya? Tapi itulah kita manusia sering mempersalahkan, sering bersungut-sungut. Dan itulah yang terlihat dalam keadaan bangsa ini. Mereka mempersalahkan Tuhan. Mereka mengukur kuasa Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bagaimana mungkin kami bisa merdeka? Bagaimana mungkin kami bisa lepas? Tuhan juga tidak peduli lagi sama kami. Tuhan juga tidak mau tahu lagi tentang kehidupan kami. Apa itu Tuhan? Apa itu firman-Nya? Mereka lebih mengandalkan pikirannya. Makanya Amaminan dalam Yesaya surat pernah berkata, bukan jalanku, bukan pikiranku, bahwa pikiran jauh seperti antara bumi dan langit, seperti itulah jauhnya. Tidak bisa diukur kuasa Tuhan, tapi bangsa itu mengukur Tuhan lewat pola pikir mereka. Suatu doa kemenangan, kita semua
Kita ukur Tuhan berdasarkan logika kita. Kita ukur Tuhan berdasarkan keadaan yang kita alami. Boleh man. Waduh, asal nama mulu ini kita ya. Ada sama ini syukur. Saya ingat ada saudara. 3 namu, oras. 3 namu, ingat kahe. Dia mana atau imaman asal nama kosa. Asal nama kosa. Habe bermobil dan berkereta tentang kosa. Mereka kalau kepis sudah mulai lama untuk berban baik itu kosa aman. Saya di situ kosa di gedung. Mak kosa ini kayak betul. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Mungkin dia melihat kondisi ekonominya. Ya begitulah sama kosa. Tidak ada lagi harapan untuk dia maju. Tidak ada harapan dia untuk begini dan lain sebagainya. Bukankah kita juga seperti itu mengukur kuasa Tuhan lewat cara dan lewat cara berpikir kita? Makanya Bapak Ibu saudara-saudara, dalam ayat 28 dikatakan, tidakkah kau tahu, tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Dia tidak pernah lelah dan tidak pernah lesu, dan tidak terduga pengertiannya. Ayo yang mengenal prediksimu, masa depannya lah kau kesoatis. Molo hari ini anak peminat sama istri Tuhan tidak bisa kita ukur berdasarkan keadaan kita sekarang. Kita tidak bisa mengukur kuasa Tuhan lewat keadaan yang kita alami sekarang. Makanya anak jangan menjadi manusia yang apatis. Una napili ho, una stresso. Molo hari ini pikiran Tuhan itu dikatakan dari ayat 28 itu tidak bisa kita pahami. Contoh, Bapak Ibu, sebenarnya bagi bangsa itu sendiri sudah berkali-kali. Bagaimana mungkin waktu di Babel mengenal seorang hamba Tuhan namanya Daniel. Daniel ini karena tidak mau menyembah Raja Nebukadnezar, lalu dia dicampurkan ke tempat singa-singa lapar dengan harapan supaya singa-singa itu memangsa mencari-cari badan atau tubuh Daniel. Tapi kita lihat di sana Tuhan punya kuasa. Seakan-akan singa itu dibuat buta, tidak melihat Daniel ada di sekitar mereka. Mereka lihat itu di Babel itu. Atau mungkin kita juga pernah mendengar bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego dijatuhkan ke perapian yang panas, dibuat perapian yang 1000 kali lipat panasnya, sampai orang yang mencampakkan Sadrak, Mesak itu kena bakar. Kalau begitu panasnya, siapa bisa bilang itu di sana Sadrak, Mesak, Abednego bisa selamat dari perapian itu? Tapi ketika Raja Nebukadnezar melihat, wah, bukankah mereka 3 orang yang kita jatuhkan ke perapian itu? Kok jadi ada mereka 4 orang? Itulah Bapak Ibu Teopani, penampakan Tuhan. Jadi di situ Yesus sudah hadir pada waktu. Tuhan itu hadir bersama penjaga. Tuhan itu bisa hadir di perapian itu sehingga satu rambut Sadrak, Mesak itu tidak ada terbakar, tidak bau asap sama sekali. Artinya pikiran Tuhan tidak bisa kita duga. Cara bekerja Tuhan tidak bisa kita selami. Ada banyak lagi tanda-tanda peristiwa-peristiwa yang di luar nalar, di luar dugaan kita. Allah bisa bertindak, berbuat. Makanya orang Israel mengatakan Tuhan sudah capek, Tuhan sudah tertidur. Lalu firman ini mengatakan bahwa Tuhan itu tidak pernah lelah, Tuhan itu tidak pernah tertidur, Tuhan itu tidak pernah mengantuk. Kamu yang mengatakan seperti itu. Oleh karena itu ketika firman Tuhan dikatakan di sini benar
selami ima mengalir dihita kamanginan posrohan nama Tuhan kudus dia babe semolong yang dulu mololung nama kulit di bakar ketika Tuhan sudah berfirman tidak seorang pun yang bisa menggagalkan, tidak seorang pun yang bisa mengangkat. Artinya kamanginangga jangan lihat kondisimu, jangan lihat keadaanmu sekarang, tapi lihatlah Tuhan yang bisa merubah hidupmu, yang bisa merubah nasibmu dari sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jangan lihat keadaanmu sekarang, bisa juga nanti 20 tahun mendatang, 15 tahun mendatang, kalau Tuhan sudah berfirman, ini anakmu akan mengangkat derajatmu, akan membangun hidupmu. Tidak seorang pun yang bisa menggagalkan. Karena Dialah Allah yang Maha Kuasa, karena Dia menciptakan semuanya ini. Oleh karena itulah amanginang, maka dikatakan di sini berharaplah kepada Tuhan, bersandarlah kepada Tuhan, jangan andalkan hidupmu, berharap supaya ketika kamu berharap kepada Tuhan, melepaskan segala kehidupanmu kepada Tuhan, lihatlah tangan Tuhan sungguh penuh kuasa merubah hidupmu menjadi sebuah sukacita. Bahkan digambarkan di sini orang yang selalu berpengharapan kepada Tuhan, dia akan seperti burung rajawali yang terbang tinggi katanya. Tahu Bapak Ibu saudara-saudara, kenapa firman Tuhan dikatakan bulan kosomaho semopidong rajawali? Saya baca bagi kita yang sudah tahu, ternyata burung rajawali itu katanya bisa berumur sampai 70 tahun. Bagaimana caranya? Jadi ketika burung rajawali ini berumur 40 tahun, lalu paruhnya ini bengkok karena sudah panjang. Cakarnya ini juga sudah bengkok dan bulu-bulunya juga sudah tebal. Kalau misalnya burung rajawali itu menerakami nasibnya sampai di sini mah orangnya mengeluh pasti dia akan mati, karena dia tidak mampu lagi mencakar atau mencari-cari mangsanya tikus atau ikan misalnya. Lalu si burung rajawali ini akan terbang ke gunung batu yang tinggi. Di sana dia mencabut semua bulu-bulunya, dia cabuti semua, dicabut semua. Jadi persis seperti ayam motonan ayam buah yang ada. Nah Tuhan panas dalam bulu. Dia cabut semua bulunya, sakit itu. Setelah bulu-bulunya dicabut, lalu cakarnya itu dipatok-patok masalah batu yang keras itu sampai berdarah sehingga tercabut itu paruhnya itu yang sudah bengkok itu. Demikian juga cari-cari itu, cari-cari itu dari batu yang keras itu. Lalu selama 3 bulan dia tidak makan dan tidak minum. Tapi tahun 4 bulan kemudian tumbuhlah paruhnya yang baru, bulunya yang baru, cakarnya yang baru. Makanya itu sebabnya dalam firman Tuhan dikatakan bulan kosomaho semopidong rajawali, sehingga burung itu jadi seakan-akan baru kembali. Jadi makanya burung rajawali itu bisa tumbuh sampai 70 tahun seperti kita manusia. Apa yang mau kita lihat di situ dalam firman ini? Kalau Tuhan memproses hidupmu, jangan terus katakan di mana kau berada. Kalau Tuhan sedang memproses masa hidupmu, jangan katakan ya udah tinggalkan Tuhan saya. Siapa tahu seperti burung rajawali itu diproses, dia harus
mematahkan parohnya, mematahkan cakarnya supaya tumbuh cakar yang baru, supaya tumbuh paruh yang baru dan bulu yang baru, sehingga dia bisa ringan terbang kembali dan bisa memakan maksiat. Amalilan mereka bicara gimana proses. Tetapi bagaimanapun proses Tuhan, satu yang Tuhan minta melalui firman ini, tetaplah berharap, bersandar kepada Tuhan. Ketika kita bersandar berharap kepada Tuhan, lihatlah bagaimana kuasa Tuhan menunjukkan nantinya. Oh, rupanya inilah jawaban Tuhan atas penderitaanku. Oh, inilah jawaban Tuhan atas problema hidupku. Ternyata manusia kunalika doa satani. Oleh karena itu, Bapak Ibu, apapun yang terjadi dalam hidupmu, berharaplah. Anak muda dari rumah pasti lelah katanya, adalah lambang kekuatan. Tapi orang yang berharap, orang yang bersandar, orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, tidak pernah dia letih, tidak pernah dia putus asa, karena dia percaya tangan Tuhan sungguh panjang menolong, memberi kenikmatan kepada setiap orang yang berharap kepadanya. Bapak Ibu, tahun 2024 ini kita tidak tahu apa yang terjadi dalam ekonomi kita, dalam kehidupan kita. Tapi sekalipun kita tidak tahu, ada Tuhan. Berharaplah, bersandarlah kepadanya. Maka Dia nanti akan menolongmu. Dia nanti akan memberi apa yang kau butuhkan dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.